Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar adik-adik? Baik kakak. Semoga adik-adik dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Amin. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020 kita bisa ketemu lagi dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Walaupun masih secara online ya. Karena itu kakak ingatkan lagi, jangan lupa like dan subscribe ya. Ya, saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu adik-adik, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita masuk ke hadirat-Nya, kita memuji namanya, kita naikkan kita bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik, Allah yang maha kasih, yang senantiasa menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun saat ini kami masih beribadah dari tempat kami masing-masing, namun kami percaya Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami semua Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa merasakan persekutuan kami di hadapan-Mu. Ya Bapa, kiranya ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang harum bagi-Mu ya Bapa. Dan ampunilah segala salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Berkatilah ibadah kami ini Bapa, dari awal sampai dengan akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, setiap hari kita butuh pimpinan Tuhan dan Roh Kudus-Nya agar kita tahu apa yang harus kita lakukan hari lepas hari. Dan melalui firman-Nya, Allah hendak menuntun kita agar kita menjadi semakin seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 119, bait 1 dan 3.
Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Adik-adik, firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa, terima kasih atas kesempatan ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam ibadah teruna kami ini. Kiranya Engkau boleh menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti mengenai firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca bersama-sama Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik, masih ingat firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Eva? Ya, firman-Nya terambil dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menceritakan tentang seorang nabi, yaitu Nabi Yoel bin Petuel, yang menyampaikan bahwa karena ketidaktaatan bangsa Yehuda kepada Allah, hukuman yang diberikan oleh Allah sangat besar dan tidak dapat dihindari oleh bangsa tersebut. Ya, mereka dilanda suatu wabah yang dahsyat, yaitu tulah belalang yang menghabiskan seluruh ladang mereka dan mengakibatkan kelaparan dan keterpurukan bangsa tersebut. Pada minggu ini, masih dengan latar belakang berita dan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel, boleh loh adik-adik membaca kitab Yoel secara lengkap, mulai dari pasal 1 sampai 3. Karena kitab ini sangat singkat, hanya berisi 3 pasal dan totalnya hanya 73 ayat. Jadi bisa kita baca dalam waktu kurang lebih 10 menit saja loh. Memang karena gaya bahasanya agak puitis, mungkin isinya tidak mudah kita pahami.
Tapi tentu renungan mengenai ayat-ayat dalam kitab ini bisa kita browsing, atau kita bisa baca juga dalam SBU. Bisa juga kita diskusikan via WA atau Line dengan kakak pelayan. Dan bahkan bisa kita diskusikan juga dengan orang tua. Pada kali ini kita membahas Yoel pasal 2 ayat 28-29 yang merupakan kelanjutan dari pasal 1 yang menyampaikan mengenai ketidaktaatan bangsa Yehuda yang membuahkan hukuman atas bangsa tersebut. Selanjutnya pada pasal 2 ayat 12-17, sebagai respon atas hukuman dari Allah, Nabi Yoel menyerukan agar bangsa itu harus segera bertobat di hadapan Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika bangsa itu mau bertobat dengan sungguh-sungguh? Pasal 2 ayat 18-32 menceritakan bagaimana Allah akan membalikan seluruh keadaan bangsa itu dari keterpurukan yang dalam menjadi pemulihan yang luar biasa dan penuh berkat Tuhan. Secara khusus, ayat yang kita baca hari ini menceritakan tentang Allah mencurahkan rohnya atas semua manusia. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua mendapat mimpi. Teruna-teruna mendapat penglihatan. Hamba laki-laki dan perempuan juga demikian. Lalu, apa artinya Allah mencurahkan rohnya? Yang pertama, pencurahan rohnya menunjukkan penyertaannya. Yang kedua, pencurahan rohnya kepada semua orang menyatakan bahwa Allah tidak hanya mencurahkan rohnya kepada nabi saja atau pemuka agama saja, tapi juga kepada anak-anak, orang tua, teruna, dan hamba-hamba. Bahkan semua orang yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Yang ketiga, anak-anak akan bernubuat, orang tua dapat mimpi, teruna dapat penglihatan. Apa artinya ya? Ini artinya bahwa ketika roh Allah menyertai, maka Allah akan memberi pengertian mengenai apa yang Allah inginkan, apa yang Allah rindukan, apa yang Allah ingin lakukan. Nah, adik-adik, pada hari ini bertepatan dengan hari ke-50 sesudah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus, di mana seluruh gereja Tuhan di dunia merayakan hari Pentakosta. Pada kitab Kisah Para Rasul pasal 2, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di Yerusalem setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu, murid-murid Tuhan Yesus mengalami peristiwa ajaib di mana Roh Kudus turun atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api dan membuat mereka secara ajaib dapat menceritakan karya keselamatan dari Tuhan Yesus dalam berbagai bahasa. Sehingga Alkitab mencatat, pada hari itu jumlah orang yang bertobat dan dibaptis menjadi pengikut Kristus bertambah 3.000 jiwa. Wow, luar biasa ya pekerjaan Roh Kudus melalui murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Nah, bahkan dalam peristiwa ini, diperkirakan sekitar 800-an tahun setelah periode Nabi Yoel, Rasul Petrus mengutip bacaan kita hari ini dari kitab Yoel pasal 2 untuk menjelaskan bahwa yang memampukan murid-murid Yesus dapat bersaksi dengan ajaib adalah karena pencurahan Roh Kudus dari Allah. Luar biasa ya. Nah, melalui apa yang disampaikan Nabi Yoel dan peristiwa Pentakosta, apa yang kita mau pelajari minggu ini? Yang pertama, Allah menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Apapun yang sedang kita alami saat ini, baik susah maupun senang, Allah senantiasa menyertai melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Dalam pandemi saat ini, keadaan yang aneh sedang terjadi, sama seperti pada zaman Nabi Yoel. Kalau di zaman Nabi Yoel itu, wabah terjadi hanya di tanah Yehuda. Tapi kali ini yang kita alami, sebuah pandemi yang luar biasa terjadi di seluruh dunia. Keanehan-keanehan jadi terjadi saat ini. Berbagai hiruk-pikuk kesibukan sekolah, kerja, ibadah, dan banyak rutinitas lain mendadak berubah. Semua sekarang harus dilakukan di rumah atau
stay at home. Beberapa orang harus kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Banyak anak-anak tidak bisa menjalani pendidikan seperti biasanya. Bahkan kegiatan pelayanan yang sudah direncanakan tiba-tiba harus berubah. Apa Tuhan berhenti menyertai kita? Tentu tidak ya. Justru Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang ajaib. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengerti apa yang hendak Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lalu, apalagi yang bisa kita pelajari? Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya dan berkarya melalui Roh Kudus-Nya bukan hanya melalui pendeta atau pelayan di gereja saja, tapi juga kepada semua orang, yaitu kepada anak-anak kecil, orang tua, dan teruna, bahkan semua orang yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Apa artinya? Itu berarti kita, teruna-teruna Tuhan saat ini, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk melakukan pemulihan dan pekerjaan ajaib yang Tuhan rencanakan. Lalu, selain itu, kita juga dapat mempelajari bahwa melalui Roh Kudus-Nya, kita semua dimampukan untuk mengerti apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Ayo, sekarang kita cek yuk, saatnya kita melihat ke diri kita sendiri. Perubahan apa yang Roh Kudus dapat lakukan melalui kita? Nah, selama masa pandemi dan bersekolah dari rumah, apa kita makin punya waktu saat teduh? Kalau dulu alasan kita nggak sempat saat teduh karena pagi buru-buru sekolah, malam kecapean habis ngerjain PR dan lain-lain. Sekarang kita bangun tidur nggak buru-buru sekolah, banyak waktu di siang hari, dan malam juga kita punya banyak waktu di rumah. Berarti kita makin banyak waktu untuk saat teduh, berdoa, dan memuji Tuhan. Ini berarti saatnya Roh Kudus mengubahkan kita untuk menjadi semakin dekat dengan Allah. Lalu, selama masa pandemi, apakah kita banyak malas-malasan? Bangun siang, makan tinggal makan apa yang disiapkan orang tua, tugas sekolah nanti aja deh, main game online dulu, buka-buka sosmed seharian, upload dulu buat kepentingan netizen karena nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung sih, atau begadang karena online sampai larut malam. Tapi bisa jadi justru ketika Roh Kudus menuntun kita, sebaliknya kita malah banyak waktu membantu orang tua. Ada yang jadi jago masak, bisa bantuin jaga adik, jadi punya tugas rutin, meringankan beban tugas rumah orang tua yang mungkin harus work from home. Atau bahkan ada yang orang tuanya harus kehilangan penghasilan karena masa pandemi. Nah, ini saatnya Roh Kudus mengajarkan kita untuk berhikmat menggunakan waktu. Kita lebih banyak menolong orang tua dan menolong orang lain. Selain itu, selama masa pandemi, apakah kita cuek? Gue sehat-sehat aja, walaupun malas cuci tangan dan malas pakai masker. Lagian kalau sakit ya sakit aja. Apa kayak gitu? Tentu tidak ya. Roh Kudus membimbing kita menuruti anjuran pemerintah untuk stay at home, rajin cuci tangan, pakai masker seandainya memang harus keluar rumah, dan menjaga pola hidup sehat. Nah, selain itu, selama masa pandemi ini, apakah kita merasa bebas hari Minggu bisa bangun siang, gak usah ibadah? Atau malah dengan tuntunan Roh Kudus, kita malah sangat kangen banget nih bisa ibadah PT bersama atau bisa gereja bareng keluarga. Jadi, merasa bersyukur banget saat ini gereja dan PT jadi makin kekinian nih, punya ibadah online dan menghadirkan hadirat Tuhan di rumah, sehingga kita mampu beribadah walaupun tetap tidak boleh keluar rumah. Nah, adik-adik,
Dari contoh-contoh ini, tentu adik-adik bisa menyimpulkan sendiri bagaimana Roh Kudus dapat berkarya melalui kita. Ya, tentu saja Tuhan pasti punya rencana yang spesifik untuk masing-masing kita dan keluarga kita. Tapi secara umum bisa kita simpulkan bahwa Roh Kudus tentu mau memulihkan kita, seperti yang diberitakan oleh Nabi Yoel bagi bangsanya saat itu. Jadi, pemulihan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan adik-adik saat ini? Ingatlah, Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada adik-adik. Karena itu, biarlah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan adik-adik, memulihkan adik-adik, keluarga adik-adik, gereja kita, bangsa dan negara kita, bahkan seluruh dunia. Amin. Oh ya adik-adik, sebagai respon dari firman, yuk jawab dulu pertanyaan berikut ini. 1. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan adik-adik saat ini? 2. Apa komitmen yang adik-adik buat saat ini? Kirimkan jawabannya ke Kakak Layan ya. Boleh via WhatsApp, Line, atau lewat sosmed untuk yang ke adik-adik biasa menghubungi Kakak Layan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengerti satu hal lagi mengenai firman Tuhan, bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus memberikan kami hikmat agar kami mengerti apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami pikirkan, dan apa yang harus kami perbuat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan minggu ini. Kiranya firman Tuhan minggu ini dapat semakin menguatkan kita agar kita semakin mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus yang telah dicurahkannya bagi kita. Mari kita responi firman yang telah kita dengarkan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 356 bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa yang baik, kami sangat bersyukur, kami memuji nama-Mu senantiasa ya Tuhan. Hari lepas hari kami tahu bahwa apapun yang harus kami lakukan pada saat ini, apa yang harus kami lalui dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Ya Bapa, dalam doa ini kami mau bersyukur untuk studi kami
Walaupun kami harus menjalani studi kami dalam pandemi ini, tapi kami bersyukur untuk kami yang dapat melalui melakukan studi kami ini Tuhan melalui online. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami melalui guru-guru kami. Demikian juga kami yang tidak dapat melanjutkan studi kami secara online. Tuhan, kiranya Engkau boleh menuntun kami. Kami senantiasa boleh memperoleh hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Dalam berbagai keterbatasan pendidikan pada saat ini, kami senantiasa boleh menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, sehingga kami semakin baik lagi Tuhan dalam studi kami. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga kami juga ya Bapa. Kami percaya keluarga kami dalam perlindungan Tuhan juga. Apapun yang harus kami lalui pada saat ini, untuk keluarga kami yang mungkin harus mengalami sakit ya Bapa, kami mohon agar Tuhan boleh menyembuhkan, Tuhan boleh menguatkan. Demikian juga orang tua kami, kiranya Engkau yang senantiasa menolong mereka, mencukupkan segala kebutuhan keluarga kami ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang boleh menyertai keluarga kami juga, orang tua kami, kakak kami, adik kami, bahkan oma opa kami Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh senantiasa menolong mereka juga, menjaga mereka juga. Bapa, kami juga berdoa untuk persekutuan kami yang harus kami jalani secara online sementara ini ya Bapa. Demikian juga dengan gereja kami dan pelayanannya. Ya Bapa, tolonglah agar kami boleh melalui semua ini ya Bapa. Kami tidak semakin jauh dari Engkau, namun melainkan kami semakin dekat kepadamu. Di rumah-rumah dimanapun kami berada, kami boleh senantiasa menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pemulihan bangsa dan negara kami juga. Ada begitu banyak hal yang harus dilalui oleh bangsa dan negara kami, para pembuat kebijakan-kebijakan. Kiranya Engkau yang juga boleh menolong mereka agar apapun kebijakan yang dihasilkan untuk bangsa dan negara kami, semuanya boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hikmat kepada presiden, wakil presiden, bahkan seluruh pemimpin-pemimpin sampai dengan pemimpin yang terkecil, sehingga kami semua dapat melalui masa-masa pandemi ini dengan baik. Perekonomian kami boleh pulih. Semua orang-orang yang terlibat dalam pemulihan ya Tuhan, baik orang-orang aparat-aparat yang harus bertugas maupun tim medis yang harus bertugas, kiranya Engkau boleh melindungi, menjaga. Berikan kami juga Tuhan sebagai masyarakat boleh memiliki hikmat kebijaksanaan yang baik ya Tuhan, sehingga kami boleh mendukung setiap kebijakan-kebijakan yang boleh diputuskan oleh pemerintah kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami tahu bahwa pandemi ini boleh berjalan di seluruh dunia. Pulihkanlah ya Tuhan. Biarlah seluruh pandemi ini boleh berakhir segera ya Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik. Dan di atas semuanya, kami menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di hadapan-Mu. Kami menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, boleh bertobat di hadapan-Mu, dan kami boleh tahu bahwa Allah senantiasa menuntun dan menjaga kami waktu lepas waktu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kuasa dan kemuliaan
adik-adik, puji Tuhan kita telah sampai di akhir ibadah kita. Ingatlah, apapun yang akan kita jalani ke depan, pergumulan apapun yang sedang kita alami saat ini, tetap andalkan Roh Kudus yang telah Tuhan berikan di dalam hati kita masing-masing. Jangan lupa juga tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan dan memuji Tuhan setiap hari. Kita tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 252, Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bait 1 dan 4. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus penuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur kami telah menyelesaikan ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini. Kiranya ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, semakin mengandalkan Roh Kudus yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa subscribe.